Video ini saya buat khusus untuk Bung John LBF yang menyamakan uang donasi ke Agus Salim dengan uang donasi ke kotak amal. Terus terang bang, ke kotak amal itu bukan uang donasi namanya, tetapi sedekah. Karena ada perbedaan yang mendasar antara donasi dan sedekah. Jangan Bang John samakan uang donasi ke Agus Salim dengan uang donasi ke kotak amal itu. Mari kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Karena ini kita bicara tentang niat, tentang berkah, tentang harapan, tentang benih yang akan kita tabur. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Hai guys, apa kabar? Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya, karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini menurut pendapat saya pribadi sudah ada kesalahan menurut saya ya. Karena harusnya penggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke? Letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Novi. Karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. So, saran saya buat Novi, lebih baik dana yang ada di yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebetulnya bukan urusan Novi lagi. Nah, tinggal, tapi saat penyerahan dana, pengembalian ke rekening Agus ini, mesti ada dari pihak-pihak terkait. Misalkan Dinas Sosial, atau dari Kementerian Sosial, ikut menyaksikan. Dan nantinya, dari Dinas Sosial inilah yang punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Ini saya kira solusi ya, supaya apa? Everybody bisa melanjutkan kehidupan lebih lanjut lagi. Karena saya bilang Novi ini sebetulnya punya tujuan baik, niat yang mulia. Ya, Novi ini orang baik, saya tahu, saya percaya. Agus pun juga memang orang yang butuh bantuan. Jadi saya kira ada baiknya untuk semuanya menurunkan ego, meredakan emosi, bertabayun, ketemu Agus dan Novi. Syukur-syukur saran saya bisa diterima untuk dana dikembalikan. Dan nanti Agus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, saya kira dari pihak Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Ini pandangan saya teman-teman ya. Jangan jadi pro kontra lagi, jangan jadi perdebatan lagi. Karena saya cuman kepingin melihat dunia media sosial kita ini sejuk lagi, damai lagi, adem. Biar bagaimanapun kita semua saudara, satu bangsa, gak usah ribut-ribut, dilihat sama orang-orang juga kurang baik gitu ya. Ini pun juga pastinya akan ada dampak negatifnya. Mungkin orang yang mau menyumbang jadi ragu-ragu, wah nanti jangan-jangan dananya dipakai buat ini. Orang yang menerima, yayasan-yayasan menerima sumbangan juga jadi khawatir dan lain-lain gitu. Jadi biar ini nggak makin liar kemana-mana, saya kira opsi tabayun seperti itu, untuk dananya dikembalikan itu ke rekening Agus, dan nanti dari Dinas Sosial untuk mengawasi itu saya kira akan sangat baik. Intinya buat Agus, tetap semangat, jangan berkecil hati. Saya tahu kondisi kamu juga pasti depresi, pasti sedih, pandangan atau penglihatannya hilang. Tapi tetap semangat, insya Allah apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada campur tangan Allah, dan insya Allah ada hal baik pasti
Ya, jadi Allah itu nggak akan merencanakan yang jahat untuk kita, asal kita percaya dan jangan ngatur Allah. Untuk Tenovi, saya terus buat Tenovi. Saya kira Tenovi orang yang sangat tulus, sangat baik, dan mungkin bisa mendengar apa yang saya sarankan ini demi kebaikan bersama. Dan saya sangat yakin kalau dana itu sudah dikembalikan, Agus dan Tenovi bisa berjabat tangan. Laporan-laporan polisi itu pun juga harusnya dicabut sih menurut saya, karena sudah tidak ada masalah lagi kan. Buat teman-teman semuanya, sehat-sehat buat kalian semua, masyarakat Indonesia, tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, karena hidup harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh konsisten ya. Salam hormat dari John LBF buat kalian semua, salam sejuk, salam perdamaian, salam toleransi, saling menghormati, dan salam saling merendahkan ego. Oke, hormat diberi buat Agus dan Tenovi. Sehat-sehat, bye-bye. Kenapa tiba-tiba John LBF ini berubah? Kemarin-kemarin kita ketahui bersama-sama bahwa dia begitu gencar membela seorang Pratiwi Novianti. Tetapi kenapa hari ini sudah berubah arah untuk membela si Agus Salim? Apakah ini karena dampak dia bertemu dengan Erdelo dan Bang Zainuddin SH yang adalah mantan kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarga? Benar-benar sangat membingungkan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya Sainai mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Kali ini kita diawali dengan pernyataan yang begitu mengejutkan yang datang dari seorang public figure yang bernama John LBF ini. Dan saya sangat yakin dan percaya, selama ini pemirsa pasti tahu, khususnya pemirsa yang mengikuti tentang perkembangan kasus dari Tenovi dan Agus Salim ini. Seorang John LBF begitu getol bersuara untuk membela seorang Pratiwi Novianti. Tetapi kenapa hari ini tiba-tiba berubah? Jujur, menurut pandangan saya secara pribadi, rupanya Bang John ini tidak konsisten. Lalu yang kedua, memang benar bahwa secara hukum uang itu adalah milik dari Agus Salim. Dan itu pun sudah diakui, sudah dikatakan oleh para lawyer senior. Misalnya datangnya dari Bung Hotman Paris Hutapea ataupun dari Kamarudin Simanjuntak. Mereka tegas mengatakan bahwa uang itu adalah milik dari seorang Agus Salim. Tetapi yang menjadi pokok persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini adalah penggunaan, pengelolaan dari uang sebesar 1,5 miliar itu. Kalau kita mau melihat kembali dari awal, bahwa tujuan penggalangan donasi itu adalah untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim ini. Sekali lagi, tujuan penggalangan donasi itu adalah untuk biaya pengobatan. Yang menjadi kisruh, yang menjadi persoalan, yang menjadi permasalahan ketika Tenovi alias Pratiwi Novianti menemukan, mengetahui bahwa uang sebesar 1,5 miliar itu tidak lagi dipakai sesuai dengan tujuan dari penggalangan donasi itu. Sehingga seorang Pratiwi Novianti demi menjaga amanat dari para donatur, dia menarik atau memutasi dana yang sisa 1,3 miliar itu ke rekening yayasan. Dan yayasan inilah yang pertama kali berinisiatif
untuk membuka, untuk menggalang donasi itu. Artinya, seorang Pratiwi Novianti selaku pemilik yayasan, pasti dia akan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan uang itu demi menjaga amanat dari para donatur. Seandainya kalau dari awal bahwa tujuan penggalangan donasi itu adalah untuk bayar utang, adalah untuk bayar cicilan, adalah untuk beli mobil, adalah untuk makan di restoran dan lain sebagainya, bos, potong saya punya kuku hitam kalau ada orang yang mau kasih sumbang atau mau kasih donasi ke Agus Salim. Mungkin ada orang yang hidupnya lebih susah dari Agus Salim. Mungkin ada donatur yang seharinya mungkin hanya makan sekali, yang menyisihkan sedikit rezeki mereka kepada Agus Salim ini. Dan perlu kita sadari bersama-sama bahwa prinsip dalam berdonasi itu adalah menaburkan benih-benih yang baik ke tanah yang subur, bukan ke tanah yang gersang. Buat apa saya menyumbang orang dan uang itu dipakai untuk judi online misalnya? Buat apa saya menyumbang orang lalu uang itu misalnya dipakai untuk rakit bom dan lain sebagainya? Tidak berkah bagi saya. Semoga saja pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Bung John LBF ini, entah ada maksud apa, tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat Indonesia. Karena menurut saya secara pribadi, langkah yang sudah diambil oleh Teh Novi itu adalah langkah yang tepat. Tinggal sekarang bagaimana si Agus Salim ini dan keluarga menghilangkan ego mereka untuk bertemu dengan Teh Novi, sehingga segala biaya pengobatan benar-benar di-cover dari dana yang sisa 1,3 M itu. Karena tujuan awal penggalangan donasi itu adalah untuk biaya pengobatan. Artinya bahwa kalau uang 1,3 miliar itu habis untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim, disitulah ada berkah bagi para donatur. Disitulah ada rahmat bahwa uang dari para donatur itu telah jatuh ke tanah yang subur dan berkembang, bukan jatuh ke tanah yang gersang lalu mati. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Halo guys, wah guys, aku mau update lagi kasusnya donasi pengobatan mata si Agus ya. Dan ini ada dari Bang John LBF, yang mana dari awal kita tahu ngebelain banget gitu ya Novi dan yayasan. Tapi kemudian beliau mengeluarkan statement baru nih. Coba kita lihat. Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya. Karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, Teh Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini menurut pendapat saya pribadi sudah ada kesalahan menurut saya ya. Karena harusnya penggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini Ini yang aku bingung sama Bang John. Bang John maaf ya, aku review nih komennya Bang John yang ada di TikTok ya. Bukan haknya Agus untuk menggunakan untuk
apapun yang dia mau, karena pada saat menggalang dana ini kan secara disiarkan di platformnya Novi Pratiwi, YouTube-nya Novi Pratiwi. Mungkin Bang John apa sudah nonton YouTube-nya, mungkin bisa dilihat lagi. Jadi pengikut atau followers dari YouTube-nya Novi Pratiwi ini, yang mana orang-orang yang biasanya memang suka mendonasi, orang-orang yang berjiwa sosial lah ya, jadi merasa kasihan dan akhirnya terkumpul di yayasan itu 35 juta ya untuk operasi atau intinya mata itu bisa melihat lagi seperti permintaannya Agus di YouTube-nya Novi Pratiwi. Jadi itu dasarnya untuk membuka donasi karena adanya liputan yang dibuat oleh tim Novi Pratiwi di YouTube-nya. Saya udah nonton. Coba Bang John mungkin nonton lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Dengan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke? Letak masalahnya adalah... Kedua Bang, bukan soal ikhlas nggak ikhlas. Kalau ikhlas tuh pasti ikhlas. Tetapi nggak ikhlasnya pada saat mereka tahu, donatur ini tahu uangnya dipakai untuk membayar hutang rumahnya orang. Ya, siapalah itu. Dimana di sini itu adalah si Wawa. Ya, uaknya si istrinya Agus. Yang nggak ada hubungannya dengan mata atau penyakit atau apa yang diderita oleh Agus, seperti yang dia minta di awal buka donasi secara umum ya, yang ada di YouTube-nya Novi Pratiwi. Oke, jadi kalau masalah ikhlas pasti ikhlas. Dan yang kedua mungkin Abang mesti lihat juga sudah ada petisi yang ditandatangani oleh donatur-donatur yang sangat-sangat kecewa, dan petisinya itu sudah berjumlah 160.203 orang, sudah ditutup petisinya. Dan ini membuktikan bahwa banyak sekali orang yang sangat kecewa. Mungkin kita juga harus melihat dari sisi donaturnya ya. Nggak cuma uang Agus, uang yayasan. Bukan uang yayasan juga gitu loh. Tapi ini sebenarnya peruntukannya. Dan ada pihak ketiga yaitu donatur. Jadi bukan donatur nggak ikhlas, pasti donatur ikhlas. Tapi menjadi sangat kecewa dengan penggunaan uang mereka tidak dipakai untuk menyembuhkan mata. Oke. Jika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Teh Novi, karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah, nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. Aduh sayang. So, saran saya buat... Maaf ya Bang John, ini jangan disamakan uang donasi dengan kotak di masjid Bang. Kotak di masjid itu pun juga tetap harus ada tiap Jumat dibuka dan dilaporkan. Kotak di masjid. Ya, ini tuh bukan analoginya, bukan kotak di masjid. Uang donasi beda sama sedekah. Kalau sedekah kita kasih ke, misalnya ada pengemis di depan gitu, kita nggak akan mungkin cek lagi pengemis itu mau pakai apa. Karena kita kasih dan ke sedekah ke pengemis yang atau ke siapa homeless di luar sana, kita nggak akan mungkin cek lagi. Tapi ini adalah donasi Bang, dimana dibuka ada liputannya dan oleh yayasannya Novi Pratiwi. Di awal itu adalah yang dibuka donasi itu disebabkan oleh keinginan untuk menyembuhkan mata. Nah, akibat penyiraman air keras. Sehingga itu yang dikejar oleh para donatur. Kemana uang kami yang sudah diberikan, karena melihat liputannya yang begitu sedih sekali ya, sampai ada viral kan, Agus sedih itu sampai viral. Kenapa sampai seviral ini ya? Karena penggunaan dari uang itu tidak pada tempatnya, lalu donatur merasa diprank. Masyarakat Indonesia yang tidak berdonasi pun merasa diprank karena melihat kasus ini tuh begitu sangat apa ya, kayak main-main gitu loh. Mungkin juga Bang John mesti ngelihat lagi di YouTube-nya Denny Sumargo yang ada Teh Novi Pratiwi itu. Di situ jelas banget gitu. Mereka ingin menutupi pemakaian uang donasinya. Sangat kelihatan jelas. Di situ yang membuat donatur kesal ya. Mungkin ini yang terakhir saya mau review. Novi lebih baik dana yang ada di Yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun
bodo amat, ini sebenarnya bukan urusan Novi lagi. Nah, tinggal, tapi saat penyerahan dana, pengembalian ke rekening Agus ini, mesti ada dari pihak-pihak terkait, misalkan dinas sosial, atau dari Kementerian Sosial, ikut menyaksikan dan... Oke, ini cukup ya Bang, oke. Gampang dong kalau begitu, siapapun bisa pura-pura sakit, bilang buta tapi terus akhirnya nggak buta, tanpa harus ngelakuin pengobatan, membuka donasi dan tidak memakai uang donasinya tapi memakai BPJS. Besok-besok berarti hal seperti ini bisa aja terjadi ya Bang, kalau kita tidak menertibkan dan kita tidak memberikan efek jera gitu kepada orang-orang yang sembarangan, yang seenak-enaknya aja memberitakan bahwa dirinya sudah sangat sakit, mau buta, udah bisa ditolong, ini matanya, tolong sumbang saya. Ayo, ini saya mau mata, saya masih bisa. Tapi setelah uang masuk, oh tidak bisa, vonis dokter tidak ada mata yang bisa melihat lagi karena syaraf-syarafnya sudah lemah sekali. Jadi saya buta total. Ya saya mau pulang ke Aceh aja. Besok-besok bisa aja orang seperti itu, membuat skenario seolah-olah sakit masih bisa disembuhkan, uang donasi masuk, habis itu tidak bisa disembuhkan, ya udah uangnya terserah saya ya, mau saya apain ya. Ya kan bisa seperti itu Bang. Jadi Bang, saya juga udah capek sih kayak Bang ya ngeliat ribut-ribut kayak begini. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat setuju uang itu diatur oleh yayasan. Diatur oleh yayasan, tidak dikembalikan lagi ke rekeningnya Agus. Kalau memang bisa yayasan mengatur bagaimana caranya kembali ke uang itu ke donatur juga bagus. Ya kalau bisa dikembalikan satu-satu bagus juga ya. Karena saya pikir daripada masuk ke rekening Agus, mendingan balik ke donatur masing-masing. Jadi mereka bisa menggunakan uangnya lagi, menyumbangkan lagi kepada siapapun yang mereka bisa legowo dan bisa happy gitu. Karena kalau kembali ke rekening si Agus ini, kita sama aja, kalau saya pribadi ya, saya ngerasa kayak ngebuat orang yang pelintat-pelintut, yang nggak bisa pegang kata-katanya gitu ya, di awal dia minta donasi, menjadi semakin seenak-enaknya gitu. Apalagi dengan keadaan yang sekarang kita lihat seperti kayak dipermainkan ya, sorry ya, seperti oh ya udah bisa melihat tanpa ada bukti rekam medis. Dan saya masih mau melihat Bang, apakah Bang bisa mungkin berbicara kepada mantan lawyer-lawyernya itu untuk menyampaikan lagi ke timnya Agus, lawyernya Agus, di mana rekam medisnya yang menyatakan bahwa dia buta pada saat dia bilang buta di podcastnya Kodensu dan di podcastnya Uya Kuya. Itu sih saya masih pengen lihat, karena nggak enak banget ngerasa kayak di prank gitu, nggak enak, kayak kesel gimana gitu. Gue juga nggak pengen kesel lama-lama gitu Bangnya, biar lega. Tapi saya lebih suka dan lebih merasa yayasan berhak untuk mungkin malah mendonasikan ke orang-orang yang lain ya, menyalurkan donasi ke orang-orang yang lain atau mengembalikannya ke donatur. Itu aja sih kalau pilihan saya. Sorry ya kalau kita beda, tapi that's what I think. Thank you Bang, have a good day. Gimana pendapat kalian teman-teman? Komen ya. Oke guys, itu adalah satu buah cuplikan video di mana ibu ini memberi ulasan yang menarik kepada kita semua. Tetapi sedikit saya mau mempertegas tentang apakah donasi dan sedekah itu sama. Sekali lagi, apakah uang donasi dan uang sedekah itu sama? Donasi dan sedekah seringkali dianggap sebagai konsep yang serupa. Tetapi keduanya memiliki perbedaan yang sangat penting dalam konteks pemberian untuk membantu sesama. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang mulia, yaitu membantu orang yang membutuhkan, namun terdapat perbedaan dalam niat, dalam wujud, dalam bentuk, dan dalam berkat. Berikut ini, mari kita coba melihat donasi adalah pemberian dalam bentuk apa. Donasi itu merujuk pada tindakan memberikan dukungan finansial, barang atau jasa kepada organisasi, kepada lembaga, atau proyek yang memiliki tujuan tertentu. Saya ulangi lagi,
donasi itu merujuk pada tindakan memberikan dukungan finansial, barang, atau jasa kepada organisasi, lembaga, atau proyek yang memiliki tujuan tertentu. Jelas ya? Bentuk donasi dapat beragam, mulai dari sumbangan uang tunai, makanan, pakaian, hingga peralatan dan lain sebagainya. Donasi umumnya diberikan kepada lembaga amal, yayasan, atau badan nirlaba yang memiliki program atau inisiatif untuk membantu masyarakat atau tujuan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu, sedekah. Sedekah itu adalah pemberian dengan niat yang ikhlas. Sedekah lebih menitik beratkan pada pemberian dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan ataupun pengakuan. Sedekah umumnya diberikan langsung kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan. Sedekah itu pun dapat berupa uang, makanan, waktu, atau bantuan dalam bentuk apapun yang dapat meringankan beban mereka yang kurang beruntung. Perbuatan sedekah ditekankan pada keikhlasan dan empati terhadap sesama manusia. Jadi, perbedaan utama antara donasi dan sedekah adalah dalam niat dan bentuk pemberiannya. Donasi itu cenderung lebih terstruktur dan dilakukan kepada organisasi atau lembaga yang memiliki program khusus. Sedangkan sedekah cenderung lebih personal dan diberikan langsung kepada individu yang membutuhkan. Dengan demikian, narasi ini bisa membantah pernyataan dari seorang John LBF yang menyamakan antara sumbangan ke masjid dan donasi. Karena bagi saya, sumbangan ke masjid itu adalah niat kita, adalah wujud kita, dan itu sama sekali tidak mengharapkan apa-apa. Itu yang namanya sedekah. Karena kita memberikan niat dengan tulus untuk Tuhan. Tetapi kasusnya Agus Salim ini adalah penggalangan dana dengan open donasi. Tujuannya adalah untuk biaya pengobatan. Saya pikir disitulah hal yang agak sedikit keliru yang dipahami oleh Bang John LBF ini. Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian. Dan bagi pemirsa sekalian yang masih tetap mendukung, tetap mensupport dan terus mengupdate terkait dengan perkembangan kasus dari Prativi Novianti dan Agus Salim ini, jangan lupa untuk terus follow, subscribe di channel YouTube saya. Karena saya pastinya akan terus mengupdate terkait dengan perkembangan-perkembangan dari kasusnya Tenovi dan Agus Salim ini.